Sang pembisik alam part 16M Ahui terpojok, teknik ular Ye Feng luar biasa. Dengan tingkat kultivasi di tahap akhir pembimbing roh, bagaimana mungkin dia menyamar sebagai kultivator esensi sejati tingkat 5 puncak? Bukankah itu sama saja dengan menggali lubang besar? Saat kau berkelana di dunia persilatan, mengapa menyembunyikan tingkat kultivasimu jika kau tidak mengungkapkan kekuatan sejatimu untuk menghalau para penjahat? Apakah memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi berarti tidak akan ada yang mencoba memanfaatkanmu? Terlalu banyak makhluk yang mampu menghadapi mereka yang berada di tahap akhir alam induksi roh. Sebaliknya, ketika aku menyamar sebagai seseorang dengan kultivasi inti sejati tingkat 5, orang-orang menjadi sangat lengah ketika mencoba memanfaatkanku. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi serupa denganku akan benar-benar dikalahkan, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi pun mudah disergap. Setelah mendengar itu, Ye Feng setuju. Namun, metode Green EV tampaknya lebih ampuh daripada teknik penyembunyian napas yang ia pelajari dari sekte tersebut. Teknik penyembunyian napas terutama digunakan untuk menyembunyikan fluktuasi aura dan esensi darah, yang sangat berguna saat menghadapi binatang buas iblis, tetapi tidak dapat disembunyikan saat menghadapi seniman bela diri. Sembari berbicara, Green EV berjalan ke pintu, dan sebuah jimat tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan semburan cahaya spiritual, jimat itu bersinar terang, dan sebuah penghalang cahaya spiritual yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Begitu cahaya jimat itu menghilang, Meng Xiayue, yang sedang duduk santai di ruangan itu, muncul. Saudara Ye Feng. Meng Xiayue terbang ke pelukan Ye Feng seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Mengapa kau begitu lama datang? Kau bahkan tidak datang menemuiku saat aku di atas gunung. Begitu mereka bertemu, yang terjadi hanyalah rentetan keluhan. Karena perjalanannya yang mempertaruhkan nyawa melalui pegunungan Yinshan, Meng Xiayue sangat dekat dengan Ye Feng. Ye Feng tampak agak malu. Tidak ada alasan lain selain bahwa dalam 7 atau 8 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, Meng Xiayue tidak hanya menjadi lebih cantik dan menawan, tetapi pinggangnya juga lebih ramping dan dadanya lebih menonjol. Sekarang dia bergegas ke pelukan Ye Feng, menggesekkan tubuhnya tanpa menahan diri. Dengan Green Luo yang memperhatikan dari samping, tidak heran dia merasa malu. Aku pergi menjalankan misi sekte sebelum datang ke sini. Bagaimana denganmu? Untungnya, Suster Green Ivy sangat baik padaku, hanya saja dia tidak mengizinkanku keluar. Dia melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tempat ini hampir berada di wilayah sekte Li Sui. Berkat bimbingan efektif dari Cai dan Liao Feibai, Meng Xiayue menjadi jauh lebih ceria. Namun, setiap kali sekte Li Sui disebutkan, kebencian di matanya berkobar. Saudara Ye Feng, kapan kita akan berangkat? Guru berkata bahwa selama masalah ini selesai, kultivasiku akan meningkat pesat, dan aku akan dapat membalas dendam dalam waktu singkat. Ekspresi Meng Xiayue tiba-tiba berubah garang. Tidak perlu terburu-buru, biarkan saya membicarakannya dengan Green Ivy dulu. Sebelum mereka tiba, Liao Feibai telah menginstruksikan Ye Feng untuk mencarikan seorang pembantu yang benar-benar dapat dipercaya dengan kemampuan yang sangat istimewa. Terlebih lagi, ia pernah tinggal di Ngarai Yinshan untuk beberapa waktu karena suatu alasan dan sangat dengan medan di sana. Ia menyuruh Ye Feng untuk berkonsultasi dengannya dalam segala hal. Sekarang kita hanya bisa pergi jauh ke pegunungan Yinshan, berputar ke bagian belakang lembah Yinshan, dan kemudian mencoba memasuki Ngarai darah Yinshan dari belakang, kata Green Ivy. Sejak pertempuran besar itu, Ngarai Yinshan memiliki banyak nama, di antaranya Ngarai darah Yinshan yang paling dikenal luas. Itu akan membuat perjalanan sangat berbahaya. Dengan memutar ke belakang lembah Yinshan, kita tidak hanya harus menghindari banyak sekali binatang buas iblis, tetapi kita juga mungkin bertemu dengan bangsa barbar selatan. Bertemu dengan orang-orang barbar dari selatan di pegunungan lebih berbahaya daripada bertemu dengan makhluk buas iblis. Setelah terdiam sejenak, Ye Feng bertanya lagi, apakah jalan menuju Ngarai Yinshan diblokir oleh sekte Li Shui? Ye Feng tahu betul bahwa jika Green Ivy mengatakan jalan yang benar terhalang, pasti ada alasannya. Itu benar. Aku sudah menyelidikinya. Pintu masuk ke Ngarai darah Yinshan cukup kecil, dan ada 6 anggota sekte Li Shui yang secara diam-diam menjaganya. Selain itu, pintu masuk lain yang dapat diakses melalui jalur alternatif juga dijaga oleh anggota sekte Li Shui. Sebagian besar dari mereka berada di alam pemandu roh. Setelah jeda, Green Vine melanjutkan, jika hanya sekadar menyeberangi Ngarai darah Yinshan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi kita perlu memasuki Ngarai darah Yinshan untuk melakukan sesuatu, dan itu mungkin membutuhkan waktu. Jadi kita sama sekali tidak bisa memberitahu sekte Li Shui sebelumnya. Setelah banyak diskusi, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan sesuai rencana Green Vine. Tidak ada cara lain. Jika mereka memberitahu sekte Li Shui sebelumnya, bukan hanya masalah itu akan gagal, tetapi mereka bahkan mungkin menghadapi kematian yang pasti. Kapan kita berangkat? Tanya Ye Feng. 5 hari lagi. Perjalanannya terlalu berbahaya. Untuk berjaga-jaga, aku perlu menyempurnakan beberapa set susunan jimat lagi sebagai cadangan, kata Green Ivy. Bagus. Ye Feng langsung setuju.
Ye Feng telah berada di bawah tekanan yang terlalu besar dan kelelahan beberapa hari terakhir ini. Dia perlu beristirahat dengan cukup dan merenungkan apa yang telah dia pelajari dalam pertempuran. Pada malam hari, karena ketidaknyamanan bagi pria dan wanita, Ye Feng tinggal di gudang kayu. Namun, betapapun lelahnya dia, merasa seperti bisa tertidur begitu berbaring, Ye Feng tetap bersikeras bermeditasi dengan posisi bersila. Latihan selama 2 jam setiap malam benar-benar penting. Sambil melancarkan Qi Hunyuan Gong, Ye Feng memiliki 2 botol pil Ningzhen yang terbuka di depannya. Setiap 1/4 jam, Ye Feng akan membuka mulutnya dan menarik napas, dan sebuah pil Ningzhen akan terbang keluar dari botol, masuk ke mulut Ye Feng, langsung ditelan, dan berubah menjadi bubuk obat yang menyebar. Ye Feng kemudian mengaktifkan Qi Hunyuan Gong untuk memurnikan kekuatan pengobatan, mengubah kekuatan pengobatan yang sangat besar menjadi esensi sejati dan meningkatkan kultivasinya. 1/4 jam kemudian, pil kondensasi lainnya terbang masuk ke mulut Ye Feng. Dengan cara ini, setelah berlatih selama 2 jam, Ye Feng mengonsumsi 16 pil kondensasi. Jika ada yang melihat ini, mereka pasti akan berseru kaget, Ye Feng tidak sedang minum pil, dia jelas-jelas sedang makan perak. 1 pil inti sejati pengental bernilai 1000 tael perak. 16 pil akan bernilai 16.000 tael perak. Kultivasi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Namun, peningkatan tingkat budidaya cukup signifikan. Ye Feng merasa bahwa tingkat kultivasinya mendekati puncak tingkat keempat dari esensi sejati. Selain itu, dengan banyaknya pil kondensasi yang digunakan, tidak masuk akal jika kultivasi seseorang tidak meningkat. Banyak murid inti sekte Qiyun mengonsumsi pil Ningzhen dalam sebulan lebih sedikit daripada yang dikonsumsi Ye Feng dalam 1 malam. 5 hari kemudian, Ye Feng, bersama dengan Green Ivy dan Meng Xiayue, yang wajah mereka masing-masing ditutupi dengan kerudung hijau dan hitam, melangkah keluar dari halaman kecil dan meninggalkan kota Pingjiang. Tentu saja, ketika dia pergi, dia dikelilingi oleh tunjuk-tunjuk dan bisikan-bisikan dari orang-orang tua, dan beberapa pengangguran memandang Ye Lingdian dengan iri. Astaga, anak ini luar biasa. Dia berhasil menjinakkan gadis yang begitu keras kepala. Mendengar itu, wajah Green Ivy tiba-tiba memerah. Jika Ye Feng tidak menariknya kembali, gigi si pemalas itu mungkin sudah copot. Setelah meninggalkan kota Pingjiang, mereka langsung menuju pegunungan Yinshan, berniat menyeberanginya secara diagonal untuk mencapai bagian belakang ngarai darah Yinshan, dan kemudian mencari tempat untuk menyelinap ke ngarai darah Yinshan untuk membantu Meng Xiayue menyelesaikan warisannya. Lokasi sekte Li Shui berada di Lishan. Chu Jun, yang kehilangan satu matanya, bergegas masuk ke ruang meditasi pemimpin sekte dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Namun, meskipun Chu Jun tersenyum, wajahnya tampak garang karena lubang hitam di matanya, meskipun mata tunggalnya tertutup oleh penutup mata bertatahkan permata. Ayah, kudengar ayah sudah mengetahui kabar whereabouts Ye Feng? Chu Taiping, pemimpin sekte Li Shui, yang sedang bermeditasi, mengangguk. Benar, tetapi informasi ini berasal dari sumber yang agak mencurigakan. Aneh. Ya, kami belum berhasil menemukan keberadaan Ye Feng. Apakah seseorang sengaja mengirimkan informasi ini kepada kami? Kenapa ayah terlalu mengkhawatirkan hal itu? Cepat beritahu aku, di mana Ye Feng? Aku harus membunuh bajingan ini. Chu Jun mengepalkan tinjunya erat-erat. Laporan intelijen menyebutkan bahwa Ye Feng sedang menjalankan misi sekte dan keberadaannya mungkin berada di sekitar kota Shihe. Atau mungkin, Anda dapat memeriksa detailnya sendiri. Bagus. Setelah menerima informasi tersebut, Chu Jun melesat ke langit dan bergegas menuju kota Shihe. Jun hati-hati, jangan ceroboh. Suara Chu Taiping yang agak tua terdengar. Setelah Chu Jun pergi, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Chu Taiping. Ketua sekte, haruskah kita mengirim seseorang untuk membantu Tuan Muda? Tidak. Chu Taiping perlahan menggelengkan kepalanya. Ye Feng telah menjadi penghalang di hati Jun. Hanya dengan membunuhnya dengan tangannya sendiri penghalang ini dapat dihancurkan. Ngomong-ngomong, menurutmu siapa yang mengirimkan informasi misterius ini kepada kita? Pemimpin sekte? Saya rasa sangat mungkin mereka berasal dari sekte Qiyun, dan status mereka tidak rendah. Mengapa? Bagaimana orang luar bisa dengan mudah mengetahui bahwa Ye Feng pergi ke kota Shihe untuk menjalankan misi sekte? Juga, di dalam puncak Dingguang dari sekte Qiyun, Fen Chuyu tampak kesal. Si brengsek Ye Feng itu sungguh menyebalkan. Bukannya kabur lagi, dia juga merusak lengan adikku. Si bajingan Liao Feibai itu beneran memberi Ye Feng alat pelindung seperti itu. Setelah mengumpat dengan marah selama beberapa menit, Fen Chuyu menawarkan diri kepada Hong Banjiang, berkata, Guru, bagaimana kalau saya menyamar dan bertindak? Hong Banjiang perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, wanita Liao Feibai itu mengawasi kita seperti elang sepanjang hari. Kau dan aku sama sekali tidak bisa bergerak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Fen Chuyu menjadi cemas, apakah kita benar-benar akan menyerahkan Cai kepada Ye Feng? Bagaimana dengan rahasia yang Cai simpan? Chuyu, tenanglah.
Aku sudah mengatur hal ini. Tuan, apa saja pengaturannya? Ini hanya menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Sambil tertawa sinis, Hong Banjiang berkata dengan menyesal. Sayang sekali metode menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor ini diterapkan agak terlambat, kalau tidak. Pegunungan Yinshan dipenuhi monster. Semakin dalam Anda masuk, semakin sulit tantangannya, dan semakin tinggi peringkat monster yang Anda temui. Untungnya, Green Ivy menemaninya. Jika tidak, Ye Feng sendirian akan menghadapi perjalanan yang sangat sulit, meskipun dia adalah setengah raja hutan. Sepanjang perjalanan, Ye Feng mendengarkan bahasa binatang buas dan menghindari banyak bahaya, sementara susunan jimat Green Ivy memainkan peran yang sangat magis. Tentu saja, Meng Xiaoyue juga memberikan beberapa bantuan. Sekarang dia sudah mendekati tingkat ketiga kultivasi esensi sejati. Meskipun dia tidak bisa menghadapi binatang iblis yang sedikit lebih kuat, dia bisa mengimbangi Ye Feng dan yang lainnya dalam hal pergerakan. Baiklah, tebing ini adalah tebing Juemen di peta. Setelah melewati tebing ini, Anda akan memasuki bagian belakang Gunung In. Bagian belakang Gunung In sering dikunjungi oleh bangsa barbar selatan, jadi berhati-hatilah, kata Green Ivy sambil menunjuk peta. Bagus. Hah, ada dua perempuan di sini. Tiba-tiba, 4 ahli bela diri yang lebih tua muncul dari balik tebing Juemen. Mereka melompat setinggi 1 meter dari tanah dan mengepung Ye Feng, Luo Luo, dan Meng Xiaoyue. Fakta bahwa keempat ahli bela diri ini dapat terbang melintasi daratan berarti bahwa mereka semua berada di alam induksi roh. CK, 1 di puncak tingkat kelima esensi sejati, 1 di puncak tingkat keempat esensi sejati, dan 1 di tingkat kedua esensi sejati. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bertiga bisa sampai ke tebing liar mutlak. Pasti dibutuhkan keberuntungan yang luar biasa. Yang Ming, yang dikenal sebagai pendekar pedang berkepala walet, menghela napas berulang kali setelah mengepung Ye Feng dan kedua rekannya. Ya, bos, ketiga orang ini pasti punya barang bagus. Dan lihat gadis ini, dia punya tubuh yang sangat seksi. Aku sudah terjebak di pegunungan ini selama 2 bulan, aku hampir gila. Dan si kecil ini, tubuhnya belum sepenuhnya berkembang, tapi dia pasti akan menyenangkan untuk diajak bermain. Seorang ahli bela diri bernama Hijin dengan bekas luka di wajahnya menyeringai mesum. Hei bos, kali ini, bukankah giliran saya yang memimpin? Yang Ming mengacungkan pedang panjangnya, menunjuk ke arah Ye Feng sambil menyeringai mesum. Nak, serahkan barang berhargamu dengan patuh. Jika kau bersikap baik, setelah kami bersenang-senang dengan kedua gadis ini, kau juga akan mendapatkan bagiannya. Jika tidak, sebenarnya, jika aku jadi kau, aku akan lari sejauh mungkin sekarang juga. Ye Feng merentangkan tangannya dengan ekspresi aneh. Seketika itu juga, Green Ivy, yang sudah tidak tahan lagi dengan suara-suara cabul dari keempat ahli bela diri itu, tiba-tiba meledak. Kultivasinya di puncak alam induksi roh dilepaskan tanpa ragu-ragu. Seketika membuat keempat pendekar bela diri itu, yang tingkat kultivasi tertingginya hanya berada di tahap pertengahan alam induksi roh, ketakutan hingga pucat pasi. Dalam sekejap berikutnya, cambuk hijau gelap berkilat dengan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, melesat keluar seperti ular berbisa. Seniman bela diri terdekat, yang berada di tahap awal alam pemandu roh, merasakan ketegangan di lehernya, dan kepalanya terlepas. Dentang. Pedang kristal surgawi milik Ye Feng tiba-tiba berdentang. Langkah pertamanya adalah teknik mematikan bunga plum menusuk tulang dari jurus pedang bunga plum. Aura pedang sepanjang 8 sang yang mengerikan menebas ke bawah, dan Hijin, seorang seniman bela diri yang memiliki bekas luka di tahap awal alam pemandu roh, yang terkejut dan tak bisa berkata-kata, terbelah menjadi 2 oleh Ye Feng bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Bahkan dalam kematiannya, dia tidak mengerti bagaimana seorang pendekar pedang tingkat keempat dari alam esensi sejati bisa melepaskan aura pedang sepanjang 8 sang. 8 sang. Itu 24 meter. Pemimpin mereka bahkan tidak mampu mencapai setengahnya. Dengan satu langkah, Ye Feng mengejar seorang pendekar bela diri tingkat awal alam pemandu roh yang berbalik untuk melarikan diri. Green Luo sudah terlibat pertempuran dengan Yang Ming, pemimpin dari keempat orang tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika Ye Feng kembali setelah menyelesaikan pertempuran, dia melihat sebuah jimat terbang keluar dari tangan Green Luo, menyebabkan Yang Ming terhuyung mundur. Pada saat yang sama, cambuk hijau gelap Green Luo langsung melilit kepala Yang Ming. 10 tarikan napas. Pertempuran berakhir tanpa ketegangan sama sekali. Tidak buruk sama sekali. Orang yang disukai saudari Liao memang cukup cakap. Green Ivy cukup terkesan dengan penampilan Ye Feng barusan. Kau bahkan lebih mengesankan. Membunuh seseorang di tahap pertengahan alam pembimbing roh itu seperti memotong melon dan sayuran. Meng Xiaoyue, yang selama ini diam, angkat bicara. Saudari Green Ivy, jika kau tidak menyembunyikan tingkat kultivasimu barusan, orang-orang ini tidak akan pernah berani menyerang kita. Dan mereka tidak akan mendatangkan malapetaka ini pada diri mereka sendiri. Ye Feng senang mendengar hal ini, karena pada dasarnya Meng Xiaoyue masih baik hati. Xiaoyue,
Izinkan aku bertanya padamu jika tingkat kultivasiku benar-benar hanya di tingkat kelima esensi sejati, dan Ye Feng hanyalah seorang seniman bela diri biasa. Bagaimana nasib kita? Mendesis. Dia tersentak, dan wajah Meng Xiaoyue menjadi pucat. Benar sekali. Jika keempat orang ini masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, mereka akan baik-baik saja terlepas dari tingkat kultivasi kita. Namun, sifat mereka benar-benar jahat. Bahkan jika aku mengungkapkan tingkat kultivasiku, mereka tidak akan berani memprovokasi kita. Jika diberi kesempatan yang tepat, mereka akan mencelakai orang lain. Jadi, keempat orang ini pantas mati, kata Green Ivy. Benar sekali, orang seperti itu pantas mati. Meng Xiaoyue juga mengepalkan tinjunya. Ye Feng tersenyum kecut. Green Luo benar, alasannya memang tak terbantahkan. Berkemaslah dan segera pergi dari sini, bau darahnya sangat menyengat. Mengaum. Tiba-tiba, seluruh hutan berguncang, setiap getaran disertai dengan raungan yang mengerikan. Di kejauhan, sesosok monster mirip beruang dengan bulu hitam dan merah, setinggi 10 meter dan lebar 4 meter, berlari kencang ke arah mereka. Setiap langkah yang diambilnya, seluruh hutan tampak berguncang seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Saat berlari, air liur menetes dari mulut beruang itu, yang jelas menunjukkan bahwa ia telah mencium bau darah di dekatnya. Seekor beruang api merah, seekor binatang iblis tingkat bumi menengah dengan kekuatan tempur yang setara dengan binatang iblis tingkat bumi tinggi. Lari. Sulur hijau, bawa bulan kecil dan terbang cepat, aku akan mengalihkan perhatiannya. Ye Feng meraung sambil menatap beruang api merah yang menyerang. Ekspresi emosi terlintas di mata Green Ivy. Dia meraih Ye Feng, yang hendak maju, dan dengan beberapa gerakan cepat, dia dan Meng Xiaoyue menghilang di balik pohon besar. Berjongkoklah, berdirilah lebih dekat satu sama lain, dan kalian semua, tahan napas. Dengan teriakan pelan, Green Ivy memunculkan 5 jimat giok di tangannya. Kelima jimat itu kemudian melesat ke area di sekitar mereka bertiga, dan penghalang cahaya spiritual yang terlihat tiba-tiba muncul sebelum meredup kembali. Saat cahaya memudar, beruang api merah yang sedang menyerang membeku, matanya menjadi kosong seolah-olah telah kehilangan targetnya, dan berhenti. Dia mengendus ke kiri dan melihat ke kanan, bahkan menampar pohon besar yang tak cukup besar untuk dipeluk satu orang sebelum akhirnya mencium bau darah yang menyengat. Dia berjalan ke arah 4 mayat dan mulai memakannya. Pemandangan ini tampak sangat menakutkan. Saat Meng Xiaoyue membuka mulutnya karena ketakutan, Ye Feng menutupnya dengan tangannya. Daging dan darah para ahli bela diri sangat menarik bagi binatang buas iblis, tetapi beruang api merah menikmatinya dengan sangat lambat. Ye Feng, yang berada di dalam susunan jimat kecil, segera merasakan perasaan yang berbeda. Meng Xiaoyue berada di depannya bersama Green Luo. Karena susunan jimatnya kecil, Ye Feng berada tepat di sebelah tubuh Green Luo yang hangat dan lembut. Dia mencium aroma unik di tubuh Green Luo, dan darah Ye Feng tiba-tiba melonjak. Apa yang kau lakukan? Cepat kendalikan energi darahmu. Apakah kau ingin mati? Green Ivy berbisik di telinga Ye Feng. Ye Feng merasakan gelombang kelemahan melanda dirinya, dan dia menahan napas, menatap lurus ke kejauhan, tidak lagi berani memikirkan hal lain. Terkejut, Green Ivy sepertinya menyadari sesuatu, dan wajah cantiknya langsung memerah. Sekitar setengah jam kemudian, setelah beruang api merah selesai memakan keempat mayat itu, ia berjalan-jalan sebentar lalu perlahan-lahan pergi. Saat beruang api merah telah pergi jauh, susunan jimat yang menyembunyikan Ye Feng dan 2 orang lainnya tiba-tiba berkilat, dan dengan serangkaian suara berderak, kelima jimat giok itu langsung berubah menjadi bubuk. Hampir saja. Jika beruang api merah itu bertahan 100 napas lagi, kita akan berada dalam bahaya besar. Omong-omong, Green Vine, susunan rune macam apa ini? Tanya Ye Feng. Susunan ilusi kecil, satu set susunan hanya bisa bertahan selama setengah jam. Ini cukup efektif untuk membingungkan makhluk iblis ini. Jika disiapkan sebelumnya, itu juga bisa membingungkan para ahli bela diri. Tetapi jika Anda bertemu seseorang yang kultivasinya jauh lebih tinggi dari saya, itu tidak akan terlalu efektif, jawab Green Ivy. Apakah ini sulit untuk disempurnakan? Ini tidak terlalu sulit, tetapi juga tidak terlalu mudah. Hal terpenting dalam menyempurnakan susunan jimat adalah kekuatan indera ilahi seseorang. Tidak seperti formasi susunan yang tepat, baik itu gaya bendera susunan atau gaya aura spiritual. Semuanya tentang mengonsumsi sumber daya. Apa? Kau ingin belajar? Indra ilahi? Mendengar itu, jantung Ye Feng berdebar kencang. Sedikit, kurasa itu cukup berguna di saat-saat genting. Ye Feng mengangguk. Mari kita tingkatkan kultivasimu ke alam induksi roh terlebih dahulu. Kekuatan spiritual adalah persyaratan minimum untuk memurnikan jimat, senjata, dan pil. Setelah terdiam sejenak, Green Ivy mengganti topik pembicaraan dan berkata, sayang sekali keempat orang itu dimakan habis oleh beruang api merah. Kalau tidak, setelah mengembara di pegunungan selama 2 bulan, mereka pasti membawa harta karun yang berharga. Setelah menyeberangi tebing Juemen,
Ye Feng dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan mereka lebih jauh ke dalam Gunung In, tetapi mereka menjadi lebih waspada saat melanjutkan perjalanan. Ye Feng hampir selalu mendengarkan suara serangga dan binatang buas, dan segera menghindari mereka jika ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Itu saja. Apakah kau melihat lempengan batu tunggal di kejauhan? Itu adalah monumen untuk arwah 800 pahlawan Yinshan. Besok, setelah kita menyeberangi gunung ini, kita akan sampai di sisi lain ngarai darah Yinshan. Green Ivy menunjuk ke sebuah lempengan batu menjulang tinggi di kejauhan dan berkata, malam ini, kita akan beristirahat di gua ini. Aku sudah memeriksanya. Ada jejak abu, jadi pasti ada seseorang yang pernah tinggal di sini sebelumnya. Tidak ada monster di sini. Aku akan berjaga malam untuk setengah malam pertama. Kata Green Ivy dengan tegas. Setelah dengan cepat memakan ransum keringnya, Ye Feng memanfaatkan penjaga malam Green Ivy untuk duduk bersila dan memulai kultivasi hariannya. Selama kondisi memungkinkan, kultivasi harian Ye Feng tidak pernah terganggu. Klik. Ye Feng menelan 2 pil pemadatan sejati sekaligus, berusaha menembus hambatan puncak tingkat keempat dari esensi sejati. Setelah berhari-hari berlatih keras tanpa mempedulikan biaya, tingkat kultivasi Ye Feng telah mencapai puncak tingkat keempat esensi sejati selama beberapa hari. Namun, ia menemui hambatan kecil dan tetap terjebak di puncak tingkat keempat esensi sejati tanpa mengalami terobosan. Setengah jam kemudian, Ye Feng tampak kecewa. Energi sejati yang sangat besar yang ditransformasikan dari pil energi sejati pemadatan tidak menunjukkan tanda-tanda menembus hambatan dan dia masih gagal untuk menerobosnya. Dengan berat hati, Ye Feng dengan panik menelan 4 pil kondensasi. Sekarang, dengan setiap peningkatan kekuatan Ye Feng, peluangnya untuk bertahan hidup meningkat. Wow! Kekuatan penyembuhan luar biasa yang dilepaskan dalam sekejap menyebabkan meridian Ye Feng terasa sangat sakit. Ye Feng dengan panik mengaktifkan Qi Hunyuan Gong, mencoba menembus hambatan tersebut. Tiba-tiba, deru langkah kaki yang riuh, disertai dengan nada-nada aneh, menyerbu telinga Ye Feng. Hampir bersamaan, suara Green Ivy yang sangat panik terdengar. Oh tidak, itu Master Roh Barbar Selatan, bukan seorang Master Roh. Bagaimana mungkin kita bertemu dengan Master Roh Barbar Selatan? Tidak, mereka sudah menemukan kita. Kita tidak bisa melarikan diri sekarang. Melihat sekelompok manusia dan binatang buas mendekat dengan cepat, Green Ivy, yang biasanya berani, pucat pasi. Seorang Master Roh Barbar dari Selatan? Ye Feng tiba-tiba terkejut. Seorang Master Roh Barbar Selatan setara dengan seorang seniman bela diri alam transformasi roh. Yang paling menakutkan adalah terkadang seorang Master Roh Barbar Selatan saja mampu menghadapi beberapa seniman bela diri alam transformasi roh. Ketika Ye Feng melihat keluar, seorang Barbar Selatan berpakaian aneh yang mengacungkan tongkat kayu di kejauhan juga menatap Ye Feng. Tatapannya dipenuhi tekanan mematikan yang seolah mencekik Ye Feng. Klik. Hampir bersamaan, di bawah tekanan yang mencekik itu, Ye Feng merasakan hambatan di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan kultivasinya, yang telah ditekan dan tidak lagi berkembang, tiba-tiba melonjak maju seperti sungai yang mengalir ke laut. Terobosan kultivasi esensi sejati level 5. Meskipun terobosan Ye Feng dalam kultivasi memberinya lonjakan kepercayaan diri, dia masih merasa merinding ketika melihat belasan binatang buas iblis berkumpul di luar gua, terutama harimau ungu biru yang ditunggangi oleh guru roh Barbar Selatan. Baru setengah bulan yang lalu, seekor harimau ungu biru tingkat bumi kelas menengah membunuh 3 kultivator induksi roh tingkat menengah sebelum melenyapkan 2 kultivator induksi roh tingkat awal. Hal ini dicapai oleh beberapa ahli pemandu roh tingkat menengah yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melukai harimau ungu azur secara parah ketika mereka berada dalam keadaan genting. Di bawah komando Master Roh Barbar Selatan, harimau ungu biru hanya akan menjadi semakin kuat. Ini adalah anjing pemburu kecepatan yang dapat menempuh jarak ribuan mil. Green Ivy, berwajah pucat, menunjuk ke arah monster mirip anjing dengan hidung yang sangat besar dan berkata, Ye Feng juga bingung. Mereka sudah cukup berhati-hati. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa dihalangi oleh bangsa Barbar Selatan? Tetapi ketika dia melihat anjing angin pengejar 10.000 mil, dia mengerti. Anjing penjelajah angin 1.000 mil adalah makhluk iblis tingkat menengah setara manusia. Ia tidak kuat dalam serangan, tetapi hidungnya ribuan kali lebih sensitif daripada anjing peliharaan biasa. Dengan mengikuti jejak aroma, ia dapat melacak hingga ribuan mil dan merupakan penolong yang baik bagi bangsa Barbar Selatan dalam berburu dan bertarung. Di antara kelompok Master Roh Barbar Selatan yang menghalangi jalan mereka, terdapat seorang pelayan iblis dari salah satu dari mereka, yaitu sang pemburu angin. Dengan sekali pandang, Ye Feng melihat 4 praktisi roh Barbar Selatan dan 1 guru roh Barbar Selatan. Suku Barbar Selatan memiliki sistem hierarki yang ketat, dan orang-orang yang kuat di antara mereka memiliki tanda-tanda khas yang membuat mereka sangat mudah dikenali. Perhiasan yang paling umum bagi masyarakat Nanman biasa adalah jepit rambut tulang yang diselipkan secara vertikal di rambut mereka, yang juga membedakan status sosial mereka. Seperti roh-roh orang barbar dari selatan, mereka mengenakan jepit rambut giok berkilauan di rambut mereka. 1 jepit rambut giok melambangkan praktisi spiritual tingkat pemula,
setara dengan tahap awal induksi roh. 2 jepit rambut giok melambangkan praktisi spiritual tingkat menengah, setara dengan tahap pertengahan induksi roh, dan 3 jepit rambut giok melambangkan praktisi spiritual tingkat lanjut, dengan tingkat kultivasi pada tahap pertengahan atau puncak induksi roh. 4 jepit rambut giok melambangkan seorang master roh pemula, sedangkan 7 jepit rambut giok melambangkan seorang penguasa roh yang sangat menakutkan. Semakin banyak jepit rambut giok yang dikenakan seorang barbar selatan di kepalanya, semakin tinggi statusnya dan semakin kuat dia. Di antara 5 orang barbar selatan di hadapan mereka, Master Roh Barbar Selatan memiliki 4 jepit rambut giok di rambutnya, 2 dari 4 praktisi Roh Barbar Selatan memiliki 1 jepit rambut giok di rambut mereka, dan 2 lainnya masing-masing memiliki 2 dan 3 jepit rambut giok di rambut mereka. Dengan kata lain, lawan-lawan Ye Feng dan kelompoknya termasuk 1 ahli alam transformasi roh, 1 ahli alam pemandu roh tingkat lanjut, 1 ahli alam pemandu roh tingkat menengah, dan 2 ahli alam pemandu roh tingkat awal. Pada kenyataannya, sebagian besar praktisi bela diri pada tahap akhir induksi roh tidak dapat mengalahkan Master Roh Barbar Selatan tingkat tinggi. Karena seorang spiritualis tingkat tinggi dari bangsa Barbar Selatan memiliki setidaknya 3 pelayan iblis. Master Roh Barbar Selatan di hadapan kita dikelilingi oleh 4 pelayan iblis yang menakutkan. Selain binatang iblis tingkat menengah peringkat bumi, harimau ungu biru, 3 pelayan iblis lainnya adalah binatang iblis tingkat rendah peringkat bumi. Perhitungan kasar mengungkapkan bahwa kelima kultivator Barbar Selatan telah membawa 13 binatang iblis. Faktanya, 7 diantaranya adalah binatang iblis tingkat bumi, dan yang terendah dari 6 sisanya adalah anjing pemburu angin tingkat manusia tingkat menengah. Bibir Green Ivy sedikit kering, dan dia bingung harus berbuat apa. Dia menatap Ye Feng dan bertanya, apakah kamu punya ide bagus? Tidak. Wajah Green Ivy semakin pucat. Pada saat itu, Master Roh Barbar Selatan yang menunggangi harimau ungu biru mulai berbicara dengan kata-kata yang tidak jelas. Sekilas, sulit untuk dipahami. Tetapi jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda masih bisa memahaminya. Bahasa-bahasa dari berbagai ras di benua sejati yang mendalam memiliki kemiripan, dan beberapa bahasa gaul tak terhindarkan. Biarkan kedua wanita itu hidup, tetapi bunuh pria itu. Begitu Master Roh Barbar Selatan memberi perintah, kawanan binatang yang digiring oleh para barbar selatan langsung menjadi gelisah. Mendengar itu, wajah Green Ivy bergetar, dan dia tiba-tiba menoleh ke Ye Feng dan berkata dengan tegas, jika kita tidak bisa melawan, gunakan saja kedua jimat giok ini untuk membunuhku dan Xia Yue. Kita tidak akan mengambil tindakan pencegahan apapun. Bagus. Ye Feng sepenuhnya setuju. Kampung halamannya berada di 13 kabupaten di utara, jadi Ye Feng tahu betul betapa sengsaranya jika seorang wanita jatuh ke tangan orang-orang barbar selatan. Mereka yang diberikan kepada para pelayan iblis mereka semuanya mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Hampir bersamaan, didorong oleh kelima kultivator spiritual barbar selatan, semua orang kecuali anjing pengejar angin dan ular piton pelindung raksasa yang ditinggalkan oleh guru spiritual barbar selatan bergegas menuju pintu masuk gua. Harimau ungu biru melompat tinggi ke udara, melepaskan pedang angin roh biru sepanjang 1 meter yang melesat ke arah Ye Feng. Green Ivy, bantu aku menahan Azure Tiger selama 100 napas. Hampir bersamaan, Ye Feng meraung. Pada saat gemuruh itu terdengar, pusaran energi purba tiba-tiba melesat ke udara. Gerakan pertama dari teknik pedang angin dan awan angin menyapu awan. Ledakan. Angin puting beliung mengerikan dari cahaya pedang menghantam spiritualis tingkat tinggi dari bangsa barbar selatan dengan kecepatan kilat. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, seekor binatang iblis tingkat manusia tingkat tinggi langsung terpotong-potong. Tampaknya spiritualis tingkat tinggi itu akan dibunuh oleh Ye Feng dengan satu tebasan pedang. Hampir seketika cahaya pedang muncul, ekspresi Master Roh Barbar Selatan berubah drastis. Tanpa melakukan gerakan yang terlihat, dia meraung, dan ular piton raksasa, yang panjangnya lebih dari 30 meter, yang melindunginya mengayunkan ekor panjangnya seperti kilat, menghalangi jalan Master Roh tingkat tinggi barbar selatan tersebut. Retak. 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 Ekor ular piton raksasa yang panjangnya 5 meter itu langsung terkoyak oleh cahaya pedang. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan ular piton itu berguling-guling di tanah dan menjerit kesakitan. Tepat ketika Ye Feng melepaskan cahaya pedangnya, seekor binatang iblis tingkat rendah peringkat bumi menerkam Ye Feng, yang sudah kelelahan dan bersandar pada pedangnya untuk menopang tubuhnya. Sekalipun kultivasi Ye Feng menembus hingga tingkat kelima dari esensi sejati, ketika dia menggunakan teknik sapuan angin dan awan, semua esensi sejati di tubuhnya akan terkuras. Melihat binatang iblis yang mendekat, Ye Feng mengabaikannya sepenuhnya dan dengan cepat meminum setetes cairan giok Yuanling. Saat esensi sejatinya yang terkuras mulai pulih, binatang iblis itu, seekor binatang peringkat bumi tingkat rendah, yang bersinar dengan cahaya spiritual, mencakar leher Ye Feng dengan ganas menggunakan cakar raksasanya. Bang! Semburan cahaya spiritual tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Feng, menghalangi mulut menganga binatang iblis tingkat rendah level bumi itu. Itu adalah jimat pelindung yang diberikan Green Ivy kepada Ye Feng.
Jimat itu mampu menahan kekuatan penuh dari binatang iblis tingkat manusia puncak, tetapi tidak dapat menghentikan serangan dari binatang iblis tingkat bumi rendah. Hancur seketika. Tapi itu sudah cukup. Jimat pelindung itu memberi Ye Feng waktu sejenak, dan itu sudah cukup. Memanggil. Bunga plum itu menembus salju seperti kilat, membelah makhluk iblis tingkat rendah dari bumi menjadi dua dari bawah ke atas. Mengaum. Master Roh Barbar Selatan meraung, dan harimau ungu biru, yang sedang menyerang tanaman merambat hijau, meraung lagi, berputar di udara, dan menyerang Ye Feng. Hampir bersamaan, cambuk hijau gelap Green Ivy berkelebat dan melilit cakar Azur Purple Tiger, menariknya kembali ke tanah dalam semburan cahaya spiritual. Pada saat yang sama, Green Ivy melepaskan rentetan jimat ke arah Azur J Tiger, tampaknya tanpa menahan diri. Green Ivy menggunakan jimat roh untuk menjerat Azur Purple Tiger tanpa mempedulikan biaya. Jika tidak, bahkan jika tingkat kultivasi Green Ivy sudah mencapai puncak induksi roh, dia tetap tidak akan mampu menandingi Azur Origin Purple Tiger. Pada saat yang bersamaan, Ye Feng melangkah maju dan melompat tinggi ke udara, melepaskan tebasan yang sangat dingin dengan teknik bunga plum dingin. Indera ilahi yang kuat dengan panik mendesak Dantian, memaksa keluar semua kekuatan spiritual yang ditransformasikan dari Giok Yuanling yang baru saja ditelan. Dikombinasikan dengan harta karun tingkat rendah pedang kristal surgawi, aura pedang es sepanjang 8 sang menghantam langit. Gambaran bunga plum di musim dingin menyebar bersamaan, dan penurunan suhu yang tiba-tiba menyebabkan semua kultivator spiritual barbar selatan menggigil. Aura pedang sepanjang 8 sang itu langsung menatap tajam kelima kultivator spiritual barbar selatan, terutama yang menjadi sasaran, yang benar-benar ketakutan. Seekor binatang iblis tingkat rendah berperingkat bumi dan seorang spiritualis tingkat menengah di belakangnya langsung terbelah menjadi dua oleh energi pedang Ye Feng. Hampir bersamaan, Ye Feng melompat lagi, melepaskan tebasan bunga plum dingin yang sangat mengerikan. Master Roh Barbar Selatan mengeluarkan teriakan melengking. Bukan hanya harimau ungu biru, yang sedang bertarung dengan tanaman merambat hijau, tetapi ular piton pelindungnya dan dua pelayan iblis lainnya juga menyerang Ye Feng. Dor dor dor. 3 pancaran cahaya jimat meledak di depan Qing Yuan Ziqinghu, memaksa Qing Yuan Ziqinghu mengubah arah untuk menyerang Ye Feng. Pada saat ia mengubah arah, cambuk panjang Green Luo kembali melingkarinya. Menghadapi pengepungan 3 binatang iblis tingkat rendah berperingkat bumi, momentum pedang Ye Feng tetap tidak berubah. Aura pedang sepanjang 8 sang yang dilepaskan oleh Han Mei Chigu menebas lurus ke arah spiritualis barbar selatan tingkat tinggi. Tidak mengherankan, yang terakhir terbagi menjadi 2. Aura pelindung dari para guru roh barbar selatan sebagian besar merupakan bentuk aura pelindung yang paling primitif, dan keterampilan seni bela diri mereka sama sekali tidak mendekati keterampilan para ahli bela diri. Saat tubuh Ye Feng terbelah menjadi 2 oleh pedang, serangan dari 3 pelayan iblis milik guru roh barbar selatan secara bersamaan menghantam Ye Feng. Ekspresi Master Roh Barbar Selatan awalnya berseri-seri karena gembira, lalu berubah drastis lagi. Dengan gerakan memutar yang aneh, menyerupai ular, Ye Feng menghindari serangan ketiga pelayan iblis di titik-titik vitalnya. Pada saat yang bersamaan, Ye Feng disambar seolah-olah oleh petir. Serangan dari ketiga pelayan iblis itu menghantam Ye Feng satu demi satu. Pertama, jimat pelindung Green Ivy meledak, lalu ki sejati 100 kali lipat Ye Feng berfluktuasi dengan hebat, terutama serangan ular piton raksasa, yang langsung menghantam Ye Feng yang sedang melompat ke tanah. Ki sejati 100 kali lipat milik Ye Feng langsung terlempar, dan sisa kekuatan energi spiritual langsung menghantam tubuh Ye Feng. Engah, rasa manis muncul di dadanya, dan seteguk darah menyembur keluar. Ye Feng berguling, sosoknya berkelebat seperti hantu, dan dia mengambil beberapa langkah dengan langkah pengejar bintang. Kepala dari 2 Master Roh Barbar Selatan yang tersisa terbang ke langit. Para kultivator Roh Barbar Selatan sangat kuat dalam pertempuran, tetapi kekuatan individu mereka relatif lemah, terutama ketika mereka tidak dilindungi oleh binatang buas iblis. Selain itu, kultivator spiritual Barbar Selatan memiliki kelemahan fatal jika mereka terbunuh. Indera spiritual dari pelayan iblis yang mereka kendalikan juga akan rusak parah. Indera ilahi dari makhluk iblis relatif lemah. Ketika terluka parah, ia akan jatuh ke dalam tingkat kekacauan tertentu, dan serangannya akan menjadi sangat kacau, bahkan tidak mampu membedakan teman dari musuh, sehingga sangat mengurangi kekuatan tempurnya. Dengan kematian keempat Master Roh Barbar Selatan, tekanan pada pihak Ye Feng sangat berkurang, terutama beberapa binatang buas iblis yang tuannya telah mati, yang tiba-tiba menjadi tidak mampu membedakan teman dari musuh. Salah satu binatang iblis tingkat rendah dari kelas bumi bahkan menyerang harimau ungu biru, tetapi dicabik-cabik oleh cakar harimau ungu biru, memberi Green Luo kesempatan untuk menarik napas. Mendesis. Karena terkejut, Master Roh Barbar Selatan terakhir yang tersisa mengayunkan tongkat kayunya, mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Seketika itu juga, raungan yang memekakan telinga bergema, dan keempat pelayan iblis dari guru roh Barbar Selatan menjadi benar-benar gila. Aura mereka melonjak liar. Dalam sekejap, harimau ungu azur, yang awalnya merupakan binatang buas tingkat menengah peringkat bumi,
mulai memancarkan fluktuasi kekuatan binatang buas tingkat tinggi peringkat bumi. Fluktuasi kekuatan yang dipancarkan oleh 3 pelayan binatang buas tingkat rendah peringkat bumi lainnya tiba-tiba melonjak ke tingkat menengah peringkat bumi. Siapapun yang berani membunuh rakyatku, akan kulemparkan ke gua 10.000 iblis, di mana kalian akan menderita siksaan selama-lamanya. Dengan raungan, pelayan iblis berkepala 3, yang kekuatannya melonjak ke tingkat bumi menengah, mengepung Ye Feng dari 3 arah, disertai dengan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Pada saat yang sama, Master Roh Barbar Selatan juga memancarkan cincin kekuatan spiritual merah tua, dan cahaya spiritual pada tongkat kayu di tangannya melonjak. Bersama dengan ketiga binatang iblis itu, dia menyerang Ye Feng. Meskipun para Master Roh Barbar Selatan tidak terlalu kuat dalam pertempuran, mereka tetap berada di alam transformasi roh, jadi mereka jelas tidak lemah. Melihat ini, ekspresi Green Ivy berubah drastis. Ye Feng, hati-hati. Dalam upaya putus asa untuk membantu Ye Feng, Green Vine mencoba melompat keluar dari cangkangnya, tetapi ia malah terjerat erat oleh Azure Jet Tiger. Green Luo, yang terjerat erat oleh harimau ungu azur, bahkan meneteskan air mata. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Feng, yang kultivasinya baru saja menembus tingkat kelima esensi sejati, bisa berjuang keluar dari kepungan 3 binatang iblis tingkat menengah peringkat bumi. Sekalipun dia berada di posisi Ye Feng, dia tetap akan menghadapi kematian yang pasti. Saudara Ye Feng, hati-hati. Meng Xiayue, yang telah dilindungi oleh formasi jimat sulur hijau, sangat cemas hingga energi sejatinya mulai meledak. Sialan, matilah. Raungan Master Roh Barbar Selatan yang mendekat. Dikelilingi oleh 3 iblis dan menghadapi kematian yang sudah di depan mata. Ye Feng tersenyum sambil memperhatikan Master Roh Barbar Selatan yang mendekat. Dengan jentikan gigi putihnya yang berkilauan, jimat cahaya pedang Xuan Bing tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menyalurkan esensi sejatinya, dan cahaya pedang Xuan Bing, sepanjang puluhan meter, menebas ke arah Master Roh Barbar Selatan yang menyerbu. Memanggil. Saat jeritan melengking dari cahaya pedang Xuan Bing yang menembus udara terdengar, seruan Meng Xiayue kembali menggema. Dengan kekuatannya yang melonjak ke peringkat bumi tingkat atas, harimau ungu azur dengan mudah menarik cambuk bercorak tinta yang dililitkan oleh Green Ivy di cakar kanannya. Dengan gerakan cepat, ia menerjang tanaman rambat hijau itu seperti kilat. Cahaya jimat yang sebelumnya digunakan Green Ivy untuk menahan Azure Purple Tiger kini seperti petasan biasa di hadapan Azure Purple Tiger, yang kekuatannya telah melonjak ke peringkat bumi tingkat atas, dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Karena teknik rahasia para guru roh Barbar Selatan telah membuat harimau ungu azur menjadi sangat haus darah, ia menggunakan posisi berburu predator standar untuk membanting cakarnya ke kepala Green Vine. Mulutnya yang merah darah tiba-tiba terbuka lebar, seolah-olah bermaksud menelan Green Vine utuh. Karena tak ada tempat untuk mundur dan bersembunyi, Green Ivy melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya. Namun matanya yang indah terpejam sedih mungkin mati di rahang binatang buas jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan orang-orang barbar dari selatan. Pada saat itu juga, jimat cahaya pedang Xuan Bing menebas ke bawah, kekuatannya yang dahsyat langsung membelah Master Roh Barbar Selatan, yang baru saja menunjukkan ekspresi ketakutan, menjadi 2. Bang 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 bang. Hampir seketika setelah Master Roh Barbar Selatan terbunuh, kepala keempat pelayan iblisnya harimau giok biru dan 3 binatang iblis yang menyerang Ye Feng meledak seperti semangka. Ye Feng tercengang melihat pemandangan ini. Saudari Green Ivy, minggir cepat. Seru Meng Xiayue kaget melihat perubahan mendadak itu. Saat Green Ivy membuka matanya, dia melihat bangkai harimau tanpa kepala jatuh menimpanya. Terkejut, dia melompat menjauh untuk menghindarinya. Bang! Mayat raksasa harimau ungu azur menghantam tanah dan menciptakan kawah besar, membuat Green Vine sangat terkejut hingga ia memegangi dadanya yang terengah-engah. Jika ia tidak menghindar, terkena hantaman itu akan menyebabkan cedera serius, bahkan kematian. Namun mengapa kepala King Yuan Zikinghu dan para pelayan iblisnya tiba-tiba meledak? Sebenarnya, Ye Feng juga bingung dengan pertanyaan ini. Batuk. Setelah menghadapi anjing pemburu angin, Ye Feng terbatuk-batuk hebat. Dia terluka parah dalam pertempuran ini, terutama ketika diserang dari kedua sisi oleh 3 binatang buas iblis. Seandainya bukan karena jimat pelindung Green Ivy yang menghalangi serangan itu, nyawa Ye Feng mungkin sudah berakhir hanya dengan 100 ki sejati miliknya. Jika ditilik kembali, jimat giok yang dibuat oleh Green Ivy memainkan peran penting dalam pertempuran hari ini. Green Luo, yang tingkat kultivasinya hanya berada di puncak tahap pembimbing roh, mampu menahan harimau ungu biru untuk Ye Feng hanya dengan mengonsumsi sejumlah besar jimat giok. Tanpa disadari, Ye Feng mengembangkan minat yang besar dalam pembuatan jimat. Ye Feng, bagaimana lukamu? Minumlah pil penyembuh ini dulu, kata Green Ivy, yang masih dalam keadaan syok. Tidak apa-apa. Organ dalam memang terguncang, tetapi akan pulih dalam 3 atau 4 hari. Ayo, biar kulihat barang bagus apa yang dimiliki para kultivator barbar selatan ini. Ye Feng terbatuk sambil menggeledah mayat-mayat itu. Green Ivy menatap tajam kelima mayat di tanah,
dan tiba-tiba menyadari bahwa Ye Feng telah membunuh kelima kultivator spiritual barbar selatan ini, termasuk seorang guru spiritual barbar selatan yang setara dengan alam transformasi roh. Ye Feng, aku tiba-tiba ragu. Di antara kita, siapa yang berada di tingkat kelima esensi sejati dan siapa yang berada di puncak pembimbing roh? Cahaya pedang terakhir itu terlalu menakutkan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kata Green Luo dengan linglung. Ye Feng memberikan penjelasan, dan Green Ivy langsung cemberut dan memarahinya. Kakak Liao itu sangat pilih kasih. Dia bahkan tidak mau memberiku beberapa harta karun penyelamat hidup ini. Setelah menggeledah kelima mayat tersebut, Ye Feng merasa sangat frustrasi karena hanya menemukan gelang penyimpanan pada Master Roh Barbar Selatan. Master Roh Barbar Selatan lainnya, termasuk yang tingkat lanjut, tidak memiliki barang berharga apapun. Yang lebih membuat frustrasi adalah gelang penyimpanan milik Master Roh Barbar Selatan hanya berisi daging binatang buas. Berhentilah membolak-baliknya. Para kultivator spiritual dari bangsa Barbar Selatan semuanya sangat miskin. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin miskin mereka, kata Green Ivy. Mengapa? Kulturisasi spiritual yang paling umum di kalangan bangsa Barbar Selatan adalah menaklukkan dan menjinakkan pelayan iblis. Semakin tinggi peringkat binatang iblis, semakin besar nafsu makannya dan semakin tinggi kebutuhannya. Misalnya, binatang iblis tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi tingkat bumi terkadang bahkan membutuhkan kristal spiritual untuk memberi mereka makan. Seorang Master Roh Barbar Selatan dapat dengan mudah memerintah 5 atau 6 binatang iblis. Tidak heran mereka praktis bangkrut, kata Green Ivy. Jadi begitu. Dengan gumaman panjang Ye Feng, agak tak percaya, menggeledah gelang penyimpanan milik guru roh Barbar Selatan, dan hampir mengosongkan semua daging binatang di dalamnya. Tepat ketika aku merasa frustrasi dan berpikir aku belum mendapatkan apapun, aku menemukan sebuah buku perkamen tipis di sudut gelang penyimpanan setelah membersihkan daging binatang buas itu. Seni berkomunikasi dengan roh melalui hewan buas? Tulisan kecil di buku perkamen itu membuat Ye Feng terkejut. Setelah melihat ini, Green Ivy langsung berkata, ini pasti teknik unik yang digunakan oleh kultivator spiritual suku Barbar Selatan untuk mengendalikan para pelayan iblis ini. Terlebih lagi, teknik ini diperoleh dari seorang guru spiritual, jadi ini harus dianggap sebagai produk kelas atas di antara suku-suku Barbar Selatan. Apa? Teknik penjinakan binatang buas kaum Barbar Selatan berbeda? Tentu saja berbeda. Metode umum penjinakan binatang buas memang sama, tetapi setiap suku memiliki teknik rahasia tersendiri untuk menjinakkan binatang buas. Situasi barusan, di mana Master Roh Barbar Selatan menggunakan teknik rahasia untuk membuat beberapa pelayan iblisnya mengamuk, dan langsung meningkatkan kekuatan tempur mereka satu peringkat, pastilah teknik rahasia penjinakan binatang buas yang unik bagi suku tertentu. Setelah mendengar itu, Ye Feng dengan cepat membolak-balik buku teknik komunikasi roh 100 binatang. Benar saja, di halaman terakhir teknik pemanggilan hewan buas, aku menemukan teknik rahasia mengamuk. Teknik rahasia mengamuk ini persis sama dengan situasi yang terjadi pada beberapa pelayan iblis barusan, dan juga menetapkan berbagai pantangan. Jika pengguna jurus terbunuh setelah menggunakan teknik mengamuk, pelayan iblis yang sudah mengamuk akan mengalami gangguan mental karena putusnya rantai jiwa secara tiba-tiba. Setelah melihat ini, semua keraguan bahwa kepala keempat pelayan iblis Master Roh Barbar Selatan telah meledak menjadi semangka yang hancur pun sirna. Apakah kau menginginkan ini? Ye Feng mengayunkan teknik pemanggilan roh 100 binatang di tangannya. Green Ivy menggelengkan kepalanya. Benda ini tidak berguna bagi kita. 4 kerajaan besar kita di domain naga hitam telah berperang dengan suku-suku Barbar Selatan selama ratusan atau ribuan tahun. Belum lagi para Master Roh, kita bahkan telah membunuh beberapa yang mulia roh. Mereka memperoleh banyak sekali teknik penjinakan binatang buas dari suku-suku Barbar Selatan. Tetapi belum ada ahli bela diri yang mampu menjinakkan atau menundukkan pelayan iblis dewasa menggunakan teknik-teknik tersebut. Mengapa? Ye Feng Qi bingung. Aku juga tidak tahu. Konon suku Barbar Selatan memiliki upacara pewarisan yang sangat kuno. Hanya dengan menjalani upacara itu seseorang dapat menjinakkan binatang iblis dan menjadikannya pelayan iblis, kata Green Ivy. Ye Feng langsung merasa frustrasi. Lalu, apakah benda ini benar-benar tidak berguna? Ini bukan sepenuhnya tidak berguna. Teknik penjinakan binatang buas ini tidak berguna melawan binatang iblis dewasa, tetapi berguna melawan binatang iblis muda. Konon, Bu Changtian, ahli muda nomor 1 dari Kekaisaran Dewa Ilusi Domain Naga Hitam kita, pernah memiliki keberuntungan luar biasa dan mendapatkan seekor anak dari binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi, yang kemudian ia taklukkan dan jadikan sebagai pelayan iblis menggunakan teknik penjinakan binatang dari suku Barbar Selatan. Sekarang, pelayan iblis itu telah menjadi tangan kanan Bu Changtian, dan sangat kuat. Jika Anda cukup beruntung mendapatkan anak monster yang baru lahir, itu akan sangat luar biasa. Mendengar itu, Ye Feng tersenyum kecut. Karena itu sama sekali tidak mungkin. Dia juga pernah mendengar tentang anak-anak monster itu. Mungkin karena teknik penjinakan binatang buas dari suku-suku Barbar Selatan begitu lazim, banyak ahli bela diri kaya mencari anak-anak binatang iblis.
Harga anak binatang iblis tingkat bumi kelas rendah telah melonjak hingga 100.000 tael emas, dan itu pun masih jenis yang harganya tinggi tetapi sulit didapatkan. Adapun mereka yang berada di bawah peringkat bumi, selain beberapa binatang iblis khusus, tidak ada yang menginginkan mereka sama sekali. Meningkatkan level mereka hanya akan membuat mereka tidak berguna. Adapun item-item peringkat bumi tingkat atas, item-item tersebut sama sekali tidak mungkin diperoleh. Hampir semua makhluk iblis lebih menghargai anak-anak mereka daripada nyawa mereka sendiri. Jika mereka mengetahui bahwa anak-anak mereka telah dicuri, mereka akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya kembali. Dalam situasi ini, jika seekor binatang iblis tingkat bumi menengah bertarung dengan putus asa, kekuatan tempur yang dilepaskannya akan tak tertahankan bahkan bagi makhluk di tingkat keempat atau kelima alam transformasi roh. Namun, sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah meliriknya beberapa kali, Ye Feng memasukkan teknik komunikasi roh 100 binatang ke dalam gelang penyimpanannya. Sekalipun semua upaya lain gagal, teknik rahasia yang gila itu masih bisa menghasilkan sejumlah perak. Pertempuran besar telah terjadi di sini, mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Tetapi Ye Feng dan kedua rekannya tidak berani berlama-lama bahkan sedetik pun. Setelah sedikit merapikan, meskipun pegunungan Yinshan sangat berbahaya di malam hari, mereka segera meninggalkan daerah itu, tetapi dengan kehati-hatian yang lebih besar. Untungnya, lokasinya tidak terlalu jauh dari bagian belakang ngarai darah Yinshan. Setelah beristirahat selama 3 hari di tempat yang aman untuk memulihkan diri dari cedera, Ye Feng dan kedua temannya akhirnya tiba di bagian belakang ngarai besar Yinshan. Seluruh ngarai Yinshan tampak seolah-olah dilukis dengan darah, dan bahkan di malam hari, ngarai ini berkilauan dengan cahaya merah pekat, benar-benar pantas disebut ngarai darah Yinshan. Namun, penghalang alami tetaplah penghalang alami. Seluruh ngarai darah Yinshan berbentuk seperti trapesium terbalik, sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, dengan dinding ngarai yang tampak menggantung terbalik. Tidak mungkin untuk menyelam dari atas. Karena selama para pendekar bela diri dari sekte Li Sui yang menjaga ngarai itu mendongak, mereka dapat melihat fenomena aneh di atas. Setelah 2 hari melakukan pengintaian yang cermat, Ye Feng dan Green Luo menemukan 6 pos penjaga murid sekte Li Sui di dalam ngarai darah Yinshan, yang membentang lebih dari 50 mil. Di setiap titik, setidaknya ada 6 orang yang bergantian menjaga dan berlatih kultivasi, menggabungkan kultivasi dan penjagaan menjadi satu, menunjukkan tekad mereka untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Dilihat dari postur mereka, tingkat kultivasi mereka tidak rendah. Satu-satunya 2 jalan masuk alami di bagian belakang ngarai dijaga oleh para ahli bela diri dari sekte Li Sui atau berada dalam garis pandang mereka. Ini menunjukkan betapa sekte Li Sui menghargai rahasia-rahasia seputar Meng Chuan. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit untuk berhasil menyusup ke ngarai darah Gunung Yinshan tanpa terdeteksi. Sekarang, hanya ada satu cara untuk berhasil menyusup ke ngarai darah Yinshan, cara yang sangat berbahaya yang akan mengakibatkan pengalaman nyaris mati jika ketahuan. Metode apa? Tepat ketika Green Ivy hendak berbicara, tubuh Meng Xiayue tiba-tiba bergetar hebat, dan esensi sejati serta energi darahnya tampak bergetar hebat pada frekuensi yang aneh. Xiayue, ada apa? Seru Ye Feng dan Green Ivy dengan terkejut. Anehnya, Meng Xiayue sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia menangis bahagia. Aku bisa merasakannya. Kehadiran ayahku tepat di depanku. Benar. Aku bisa merasakan kehadiran ayahku. Mendengar itu, Ye Feng dan Green Luo saling bertatap muka, tatapan mereka dipenuhi campuran rasa heran dan terkejut. Lihat, 2 benteng sekte Li Shui berjarak sekitar 12 atau 13 mil, kata Green Ivy, sambil mengangkat sketsa yang telah ia gambar, saat ia menceritakan pengalaman nyaris mati yang dialaminya. Jika kita berenang perlahan menyusuri dinding ngarai di antara 2 pos terdepan ini seperti cicak, kemungkinan ditemukan akan sangat kecil. Ini seharusnya tidak sulit, kan? Dengan tingkat kultivasiku, bahkan jika aku membawa Xiayue juga. Kalian hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik. Mengedarkan energi sejati kalian di ketinggian itu seperti menyalakan obor. Sangat mudah terdeteksi, kata Green Ivy. Mendesis. Ye Feng tersentak. Dia berenang terbalik seperti cicak, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, menyeberangi dinding ngarai yang membentang sejauh 4 atau 5 mil. Sangat berbahaya baginya untuk sendirian. Jika Meng Xiayue juga dibawa serta, itu benar-benar akan menjadi masalah hidup dan mati. Bahkan seorang ahli alam esensi sejati tingkat puncak, yang jatuh dari ketinggian beberapa ribu meter, hanya akan berakhir hancur berkeping-keping menjadi bubur berdarah. Tentu saja, itu tergantung pada keberuntunganmu. Jika ada tempat untuk beristirahat di dinding ngarai, peluang keberhasilanmu akan meningkat secara signifikan. Sebelum Green Ivy bisa mengatakan apapun lagi, Ye Feng melambaikan tangannya. Baiklah, saya akan menggunakan metode saya. Metodemu? Metode apa? Tanya Green Ivy, agak terkejut. Kau akan segera tahu, jangan kaget. Ekspresi aneh muncul di wajah Ye Feng. Keamanan. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Namun, kita perlu membahas rencana mundur selanjutnya,
kata Ye Feng. 1 jam kemudian, setelah Ye Feng dan Green Ivy mendiskusikan berbagai rencana darurat, Ye Feng menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berjalan menuju tebing di depannya. Lebih dari 3.000 meter di bawah tebing terbentang dasar ngarai darah Yinshan. Melihat ke bawah saja sudah cukup membuat jantung berdebar. Xiayue, ayo naik ke punggungku. Meng Xiayue merespons dan naik ke punggung Ye Feng. Ye Feng melirik tanaman rambat hijau di belakangnya dan memberi instruksi. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan takut. Rasa ingin tahu di mata Green Ivy semakin intens. Dengan mata setengah terpejam, indera ilahi Ye Feng tiba-tiba terfokus pada Raja Elang Iblis Benang Perak di lapisan pertama mutiara naga ilusi di dadanya. Saat kesadaran ilahi Ye Feng meresap, perasaan misterius muncul di hatinya. Esensi sejati yang kuat di dalam tubuhnya melonjak keluar dari dantiannya. Saat esensi sejati itu melonjak, penampilan Ye Feng secara bertahap mulai berubah menjadi elang iblis berbenang perak. Mulut Green Ivy langsung ternganga, jelas terkejut dengan apa yang dilihatnya. Namun, Ye Feng tetap fokus, terus menyelesaikan transformasi patung iblis benang perak, mengendalikan esensi sejatinya untuk membuat bentuk patung iblis benang perak yang telah ditransformasi menjadi lebih realistis. Namun, sebagian besar esensi sejati terkonsentrasi pada sayap elang iblis berbenang perak yang dipanggil. Sejak setelah insiden keluarga Meng, Ye Feng menemukan bahwa dia sebenarnya bisa berubah menjadi Raja Ular Hantu di dimensi pertama bola naga ilusi. Dengan preseden ini, sejak Raja Elang Iblis Benang Perak muncul di dalam bola naga ilusi, Ye Feng mulai mencoba untuk berubah menjadi Elang Iblis Benang Perak. Dengan bantuan bola naga meraj, berubah menjadi Elang Iblis Benang Perak tidak terlalu sulit, tetapi membayangkan terbang seperti Elang Iblis Benang Perak cukup menantang. Namun, sama seperti Raja Ular Hantu, selama indera ilahi Ye Feng mendarat pada Elang Iblis berbenang perak di dalam mutiara naga ilusi, naluri elang tersebut menjadi naluri Ye Feng. Berbagai cara yang digunakan burung untuk terbang sama sekali bukan masalah. Satu-satunya masalah adalah bagaimana Ye Feng dapat mengaktifkan sayap yang terbentuk dari esensi sejati. Secara pribadi, di tempat-tempat terpencil, Ye Feng mencoba berkali-kali, dan setelah gagal berkali-kali, dia secara bertahap menemukan sedikit triknya. Ketika menghadapi masalah ini hari ini, Ye Feng mengeluarkannya dan menggunakannya. Mengenai masalah mengungkap rahasia itu, Ye Feng telah mempertimbangkannya dengan matang. Pertama, Green Luo seharusnya adalah orang yang dapat dipercaya. Kedua, berubah menjadi wujud binatang bukanlah hal yang aneh. Menurut pemahaman Ye Feng, tampaknya ada cukup banyak teknik rahasia untuk berubah menjadi wujud monster guna meningkatkan kekuatan tempur. Tentu saja, jarang sekali melihat seseorang di alam esensi sejati yang mampu memunculkan makhluk iblis. Setengah jam kemudian, Ye Feng menyesuaikan ukuran elang iblis benang perak yang telah ia ciptakan ke proporsi optimal sebelum berbalik dan bertanya dengan suara manusia. Apakah kau tidak takut? Ia hanya berubah menjadi wujud binatang buas. Bukannya kita belum pernah melihat itu sebelumnya. Apa yang perlu dibanggakan? Green Ivy mendengus pelan, tetapi tatapan matanya yang terkejut mengkhianatinya. Dia pernah melihat orang berubah menjadi wujud binatang sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang siapapun seperti Ye Feng, yang dapat berubah menjadi wujud binatang di alam esensi sejati dan menyesuaikan ukurannya sesuka hati. Saudari Green Ivy, kakak Ye Feng sungguh luar biasa. Dia bahkan bisa berubah menjadi ular raksasa. Green Ivy pernah melihat Ye Feng berubah bentuk sebelumnya. Tetapi melihatnya berubah menjadi elang iblis berbenang perak sekarang, dia lebih penasaran daripada terkejut. Bisakah ia juga berubah menjadi ular raksasa? Sekarang, Green Ivy benar-benar terkejut. Banyak orang kuat sudah sangat hebat jika mereka menguasai satu teknik ilusi. Tetapi dua? Xiayue, pegang erat-erat. Green Ivy, lanjutkan semuanya sesuai rencana. Sembari berbicara, Ye Feng menggunakan esensi sejatinya untuk memunculkan sayap elang iblis benang perak, yang mengepak dan melompat ke depan, melayang bebas di langit yang tinggi. Di belakangnya, Green Ivy terdiam karena terkejut. Apakah ini masih seorang seniman bela diri di alam esensi sejati? Dibandingkan dengan Ye Feng, dia, seorang ahli bela diri di alam pemandu roh, sangatlah lemah. Harus saya akui, sensasi terbang bebas di ketinggian 1000 meter sungguh mengasyikkan. Perasaan benar-benar bebas dan bisa bergerak sesuka hati itu sungguh bikin ketagihan. Namun, perasaan gembira yang luar biasa yang dirasakan Ye Feng hanya bisa bertahan sekitar 100 tarikan napas. Bahkan dalam bentuknya yang terkecil sekalipun, konsumsi esensi sejati setelah berubah menjadi elang iblis berbenang perak sangat mencengangkan, belum lagi kebutuhan untuk mengaktifkan sayap esensi sejati yang telah berubah untuk terbang. Intisari sejati di dalam dantian Ye Feng terkikis dengan kecepatan yang mencengangkan. Karena alasan ini, Ye Feng dengan cepat berputar ke bawah di langit. Dia tidak bisa mempertahankan kondisi transformasi dan penerbangan ini untuk waktu yang lama. Di dalam ngarai darah Yinshan, seorang pendekar dari sekte Li Shui yang sedang bertugas tiba-tiba menyenggol-rekannya dan menunjuk ke langit, sambil berkata, "Tetua You, lihat. Apa itu di langit di atas ngarai?" Sistem tetua sekte Li Shui sedikit berbeda dari sekte Qiyun.
Mereka terbagi menjadi tetua sekte luar, tetua sekte dalam, dan tetua sekte, yang sebenarnya sama dengan pengurus, diaken, dan tetua sekte dari sekte Qiyun. Di dalam sekte Qiyun, siapapun yang berusia di atas 30 tahun yang kultivasinya belum menembus alam pembimbing roh dan yang ingin mencari pekerjaan di dalam sekte dapat menjadi manajer sekte. Di sekte Li Shui, mereka akan menjadi tetua sekte luar. Demikian pula, murid yang belum mencapai alam transformasi roh pada usia 40 tahun akan menjadi pengurus di sekte Qiyun, melayani sekte baik di dalam sekte maupun di berbagai lokasi. Sementara mereka yang berada di sekte Li Shui akan menjadi tetua sekte internal. Oleh karena itu, di sekte Li Shui, gelar tetua tidak berharga. Namun, dilihat dari pakaiannya, tetua Yo ini seharusnya adalah tetua sekte dalam dari sekte Li Shui. Tetua Yo dari sekte Li Shui terkejut ketika melihatnya dengan mata terbelalak. Elang iblis benang perak sebenarnya adalah binatang iblis tingkat bumi kelas rendah yang terkenal karena keganasannya. Seekor binatang iblis tingkat bumi kelas rendah? Dengan tingkat kultivasimu, itu mudah saja. Kenapa kau tidak memburunya dan mendapatkan uang tambahan? Kata murid lain dari sekte Li Shui. Di dalam ngarai darah Gunung Yinshan, karena bau darah yang masih menyengat akibat perang, binatang buas iblis sering muncul, yang sudah biasa dihadapi oleh para murid sekte Li Shui. Silakan pergi, kamu boleh pergi kalau mau. Tetua Yo menampar bagian belakang kepala murid itu. Kekuatan binatang terbang seringkali selangkah lebih maju. Apa kau lupa? Kakak senior Cujun lumpuh karena Raja Elang Iblis Benang Perak. Bersikaplah baik, sembunyikan keberadaanmu. Elang berbulu perak itu ada di sini untuk berburu. Ia akan segera pergi. Terakhir, Tetua Yo menambahkan, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa untuk misi seperti itu. Mendengar itu, murid sekte Li Shui menghela napas. Aduh, kapan ini akan berakhir? Aku benar-benar tidak tahu mengapa sekte ini menyuruh kami menjaga tempat ini. Selain monster, tidak ada satupun manusia yang terlihat. Berhentilah mengeluh terlalu banyak. SHH, pelankan suaramu, elang iblis berbenang perak itu telah mendarat. Saat mereka berbicara, elang iblis berbenang perak di langit berputar-putar menuju tanah dan menghilang dari pandangan mereka. Di langit, Ye Feng, yang telah berubah menjadi elang iblis berserat perak, menghela napas lega ketika melihat tidak ada prajurit sekte Li Shui yang muncul. Idenya untuk berubah menjadi elang iblis benang perak sangat sederhana karena monster burung bukanlah makhluk yang bisa dianggap remeh. Seorang ahli bela diri di alam pemandu roh lebih memilih memburu 10 binatang buas daripada memburu satu burung. Bahkan para praktisi bela diri di alam transformasi roh pun tidak terkecuali. Monster yang menyerupai burung umumnya sangat cepat. Jika mereka terluka dan mencoba melarikan diri dengan terbang, seorang ahli bela diri dengan level yang sama biasanya dapat mengejar mereka. Teng! Di dalam ngarai darah Yinshan, monster sangat umum ditemukan. Ye Feng, yang menggendong Meng Xiayue di punggungnya, tiba-tiba mendarat. Cahaya ilusi di tubuhnya menghilang, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Dia berguling dan bersembunyi di balik sebuah batu besar. Setelah melihat sekilas, Ye Feng merasa agak lega. Ngarai itu dipenuhi bebatuan besar yang menjulang tinggi, sehingga jarak pandang menjadi buruk. Selama mereka tetap di tanah dan tidak membuat suara, akan sulit bagi para praktisi bela diri dari sekte Li Shui, yang berada sekitar 5 atau 6 mil jauhnya, untuk menemukan mereka. Sedikit lebih dekat ke tengah, bergerak sedikit lebih dekat ke tengah, kakak Ye Feng, aku bisa merasakannya, kehadiran ayahku. Setelah mendarat, esensi sejati dan energi darah Meng Xiayue berfluktuasi lebih hebat lagi. Seolah-olah dia jatuh ke dalam semacam halusinasi aneh, dan dia mulai bergumam sendiri. Ye Feng memahami bahwa ini pasti kekuatan warisan di dalam tubuh Meng Xiayue, yang telah menciptakan resonansi misterius dengan kekuatan warisan yang ditinggalkan di sini oleh Meng Chuan, menyebabkan Meng Xiayue salah mengira itu adalah aura ayahnya. Xiayue, kita sudah sampai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Feng tidak mengetahui detail bagaimana warisan ini akan dilaksanakan. Penjelasan Liao Fei Bai sederhana begitu mereka sampai di tujuan, semuanya akan bergantung pada Meng Xiayue. Karena Meng Shouchuan mampu mengirimkan secercah cahaya spiritual warisan kepada Meng Xiayue sebelum kematiannya. Pasti ada pengaturan lanjutan. Saudara Ye Feng, aku sangat gugup. Meng Xiayue menggenggam tangan Ye Feng erat-erat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ye Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan khusus tampaknya dengan cepat terkumpul di dalam tubuh Meng Xiayue. Ayah? Apakah itu ayah? Wow! Saat Meng Xiayue mulai bergumam, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari atas kepalanya, bergetar hebat, dan berdengung. Perasaan itu seperti sedang memanggil sesuatu. Dalam sekejap berikutnya, seluruh ngarai darah Yinshan tampak mendidih, dengan ribuan cahaya spiritual, identik dengan cahaya spiritual di atas kepala Meng Xiayue, muncul dari tanah di bawah ngarai darah Yinshan. Berdengung. Cahaya di atas kepala Meng Xiayue bergetar sekali lagi. Ribuan berkas cahaya yang baru saja muncul dari tanah tampak seperti dipanggil oleh sesuatu, dan semuanya berkumpul menuju cahaya di atas kepala Meng Xiayue. Melihat ini, Ye Feng,
yang tangannya digenggam erat oleh Meng Xiayue, tersenyum kecut. Warisan telah dimulai, tetapi keributannya agak berlebihan. Berdengung. Saat cahaya spiritual di atas kepala Meng Xiayue bergetar seolah memanggil, puluhan ribu cahaya spiritual di seluruh ngarai darah Yinshan menyatu menjadi cahaya spiritual di atas kepala Meng Xiayue seperti kilat. Dalam sekejap mata, puluhan ribu berkas cahaya menyatu dan membentuk pedang cahaya yang sangat besar di atas kepala Meng Xiayue, melayang di sana. Semburan cahaya spiritual terpancar dari pedang raksasa itu, tiba-tiba menyelimuti Meng Xiayue dan Ye Feng, yang berdiri berdekatan. Saat Ye Feng terstunned, fluktuasi kekuatan aneh meresap ke setiap bagian tubuhnya. Seketika itu juga, darah dan esensi sejati dalam tubuh Ye Feng bergetar pada frekuensi yang berbeda akibat energi pedang yang diproyeksikan. Di tengah getaran, 4 pilar energi tiba-tiba muncul di belakang Ye Feng. Keempat pilar energi itu adalah 4 garis keturunan bawaan Ye Feng. Bagaimana ini bisa memicu garis keturunan bawaan saya? Saat masih terkejut, Ye Feng tercengang melihat 7,5 pilar energi garis keturunan yang muncul di belakang Meng Xiayue. 7 garis keturunan bawaan, seperti 7 pilar raksasa, berdiri di belakang Meng Xiayue. Pemandangan yang sangat mengagumkan. Hampir bersamaan, 6 cabang sekte Li Shui yang ditempatkan di ngarai darah Yinshan dikejutkan oleh fenomena aneh yang tiba-tiba terjadi di dalam ngarai tersebut. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat seberkas cahaya spiritual melesat menuju tengah ngarai, mengembun menjadi cahaya pedang yang sangat besar. Saat 7 garis keturunan bawaan Meng Xiayue muncul, Tetua You langsung tercengang. 7 garis keturunan bawaan, garis keturunan surgawi. Mereka sebenarnya adalah garis keturunan surgawi yang legendaris. Cepat! Sesuatu yang aneh sedang terjadi di ngarai darah Yinshan. Kirim pesan ke sekte segera agar kita bisa sampai di sana dengan cepat. Pada saat anomali itu ditemukan, 6 kelompok anggota sekte Li Shui secara bersamaan mengirimkan pesan jimat. Lebih dari selusin cahaya jimat melesat ke langit, terpecah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok langsung menuju kota Kabupaten Yinshan, sementara kelompok lainnya terbang langsung ke sekte Li Shui, yang berjarak 1000 mil. Hampir bersamaan, pedang cahaya spiritual raksasa yang melayang di atas kepala Meng Xiayue tiba-tiba bergetar, menyebar menjadi puluhan ribu pancaran cahaya yang menyerbu ke arah Ye Feng dan garis keturunan bawaan Meng Xiayue. Puluhan ribu pancaran cahaya spiritual terpecah menjadi 2 dan langsung menuju ke berbagai garis keturunan bawaan yang muncul di atas kepala Ye Feng dan Meng Xiayue. Meskipun Meng Xiayue memiliki 7 garis keturunan bawaan dan Ye Feng hanya memiliki 4, semua cahaya spiritual, baik yang mengalir menuju garis keturunan bawaan Ye Feng maupun Meng Xiayue, terkonsentrasi di salah satu garis keturunan bawaan mereka masing-masing. Saat puluhan ribu cahaya spiritual memasuki garis keturunan bawaan pertama, Ye Feng merasakan sentakan di seluruh tubuhnya, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran kompleks. Pada saat yang bersamaan, Ye Feng merasakan bahwa garis keturunan bawaan pertamanya dari keempat garis keturunan tersebut benar-benar telah mengambil bentuk fisik. Cahaya spiritual yang menembus garis keturunan bawaan Ye Feng sebenarnya menempa garis keturunan bawaan pertama Ye Feng menjadi bentuk semi padat. Dari kejauhan, tampak seperti pedang bercahaya, memancarkan pesona yang aneh. Tidak hanya Ye Feng, tetapi garis keturunan bawaan pertama dari 7 garis keturunan bawaan Meng Xiayue juga ditempa menjadi bentuk semi fisik oleh pancaran cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya itu. Ketika Ye Feng melihatnya, seolah-olah dia melihat pedang tajam yang berkilauan dengan cahaya spiritual. Di tebing jurang itu, Green Ivy, yang menyaksikan pemandangan ini, tiba-tiba tak kuasa menahan diri untuk berseru dengan takjub astaga. Ini benar-benar teknik pembentukan pembuluh darah bawaan. Bagaimana ini mungkin? Semua ini terjadi terlalu cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pedang cahaya spiritual di langit hancur sepenuhnya dan menyatu ke dalam garis keturunan bawaan Ye Feng dan Meng Xiayue. Saat pancaran cahaya spiritual terakhir sepenuhnya menyatu ke dalam garis keturunan bawaan pertama Meng Xiayue, garis keturunan bawaan yang sebelumnya muncul di atas kepala Ye Feng dan Meng Xiayue, termasuk garis keturunan pertama yang telah ditempa menjadi bentuk semi fisik, semuanya menyusut kembali ke dalam tubuh masing-masing. Bang! Ye Feng merasakan kepalanya tiba-tiba tertunduk saat keempat garis keturunan bawaan itu masuk ke dalam tubuhnya. Anehnya, Ye Feng dapat dengan jelas merasakan garis keturunan pertama, yang telah ditempa menjadi bentuk semi padat. Namun, saat meridian pedang pertama Meng Xiayue, yang telah ditempa menjadi bentuk setengah padat, ditarik ke dalam tubuhnya, mata Meng Xiayue tiba-tiba melotot keluar, seolah-olah akan meledak. Ayah! Saat jeritan Meng Xiayue tiba-tiba terhenti, darah menyembur dari 7 lubang tubuhnya, matanya melotot, dan dia roboh ke tanah dalam keadaan tidak sadar. Ye Feng terkejut dan segera memeriksa pernapasan Meng Xiayue sebelum menghela napas lega. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, Ye Feng menduga bahwa dia tampaknya telah mengambil hampir setengah dari keuntungan dari Meng Xiayue. Tetapi pertanyaannya adalah, dia baik-baik saja. Jadi mengapa Meng Xiayue pingsan? Siapa yang berani menerobos masuk ke ngarai Yinshan? Jarak belasan mil itu tidak jauh maupun dekat. Pada saat Tetua You, seorang murid inti sekte Li Shui,
Melihat Ye Feng dari kejauhan, semua fenomena aneh telah lenyap, hanya menyisakan Ye Feng dan Meng Xiaoyue yang tidak sadarkan diri. Memanggil. Ye Feng menjentikan pergelangan tangannya, mengirimkan beberapa pancaran cahaya jimat yang meledak di udara dan terbang ke berbagai arah. Ye Feng tidak peduli lagi. Jimat penangkal dari sekte Li Sui telah dikirim, dan siapa yang tahu makhluk macam apa yang akan datang menyerang? Dia langsung mengirimkan jimat penangkal kepada Liao Feibai. Dia menggendong Meng Xiaoyue di punggungnya dan bergegas menuju titik persembunyian yang telah disepakatinya dengan Green Ivy. Saat ini, Ye Feng tidak berani terbang. Meskipun elang iblis berbenang perak yang ia ciptakan bisa terbang, Ye Feng belum pernah mencoba bertarung dengan ilusinya. Selain itu, jika Ye Feng terjerat oleh seorang seniman bela diri alam pemandu roh di udara dan tidak mampu membebaskan diri, dia akan terbunuh atau jatuh hingga tewas begitu esensi sejatinya habis. Saat Ye Feng menggendong Meng Xiaoyue di punggungnya dan berlari dengan kecepatan tinggi, dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Ye Feng mewarisi setengah dari warisan Meng Xiaoyue, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang telah diwarisinya. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Bahkan sekarang, Ye Feng dapat merasakan garis keturunan bawaan pertama yang telah ditempa menjadi bentuk semi-fisik. Siapa di sana? Berhenti. Di celah yang dipilih Ye Feng untuk mundur, 6 pendekar bela diri di alam pemandu roh meraung dan mengepungnya. Dentang. Pedang kristal surgawi tiba-tiba terhunus, dan dengan jurus yang disebut bunga plum menembus salju. Pedang itu menyerang seorang pendekar bela diri di tahap awal alam pemandu roh yang telah maju ke depan. Tepat ketika Ye Feng melepaskan aura pedangnya, urat pedang pertama, yang baru saja ditempa menjadi bentuk setengah padat, tiba-tiba bergetar, dan berbagai sensasi yang sangat mendalam menyerbu pikiran Ye Feng. Secara naluriah, Ye Feng mengayunkan pergelangan tangannya, dan serangan pedang Cold Plum Blossom Breaking Snow berubah, membentuk lintasan misterius saat menebas ke arah pendekar alam pemandu roh yang menyerang lebih dulu. Seketika itu juga, prajurit alam pemandu roh itu merasa ngeri. Matanya menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Sikap pedang Ye Feng berubah sedikit saja sehingga dia dengan bodohnya menerjang ujung pedang Ye Feng, seolah-olah dia sedang mencari kematian. Saat kamu mati-matian mencoba mengubah bentuk tubuhmu, sudah terlambat. Dengan satu ayunan dan tebasan pedang kristal surgawi, pendekar bela diri di tahap awal alam pemandu roh ini dengan bodohnya mati di bawah pedang Ye Feng, seolah-olah dia sedang mencari kematian. Sebenarnya, bukan berarti ahli bela diri ini bodoh. Itu adalah teknik pedang Ye Feng. Teknik itu terlalu mendalam. Luar biasa sekali. Pada saat itu juga, aura pedang Ye Feng seolah hidup. Serangan pedang itu, seperti bunga plum yang menembus salju, seolah menusuk bukan dengan pedang, melainkan dengan bunga plum yang bergetar hebat di tengah salju. Pada saat itu juga, teknik pedang pemecah salju bunga plum dingin milik Ye Feng tampaknya telah mencapai puncaknya. Semua hal yang sebelumnya tidak jelas yang ia temui selama latihan pedangnya kini sepenuhnya dipahami pada saat itu. Energi pedang melonjak keluar, memancarkan semangat dan kekuatan. Pada saat itu, Ye Feng memiliki perasaan samar bahwa pedang itu adalah dirinya sendiri, dan dialah pedang itu. Dia dapat dengan mudah melakukan semua teknik pedang yang telah dipelajarinya menebas, menangkis, mengarahkan, dan menusuk setiap serangannya sangat tepat. Ketika Green Ivy tiba setelah melihat pesan Ye Feng Fu, pemandangan di hadapannya benar-benar membuatnya terkejut. Meskipun dikelilingi oleh 4 pendekar alam induksi roh tingkat lanjut, Ye Feng mampu mengatasi situasi dengan mudah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Di dalam lingkaran pertempuran, mayat 2 pendekar alam induksi roh tingkat awal tergeletak. Dengan kata lain, Ye Feng membunuh 2 dari 6 pendekar alam pemandu roh yang mengepungnya. Tentu saja, selain teknik pedang yang mendalam, langkah pengejar bintang milik Ye Feng juga memainkan peran penting. Jika tingkat keahlian Ye Feng tidak berpotensi melampaui tingkatan pengguna jurus pengejar bintang tingkat bumi kelas rendah, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari 4 pendekar alam pemandu roh dengan begitu mudah. Namun, yang bisa dilakukan Ye Feng hanyalah menangani semuanya dengan mudah. Dibatasi oleh esensi sejatinya, akan sangat sulit bagi Ye Feng untuk membunuh seorang seniman bela diri di tingkat menengah alam pemandu roh. Kecuali jika Ye Feng menggunakan teknik pedang angin dan awan. Namun, teknik pedang angin dan awan menghabiskan terlalu banyak energi. Satu gerakan saja bisa menguras habis energi Ye Feng. Bahkan jika Ye Feng memiliki cairan giok Yuanling untuk memulihkan kultivasinya, kekurangan energi sesaat selama pertempuran yang kacau itu sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Dengan penambahan tanaman pothos, situasinya berubah drastis. Dalam waktu singkat, 3 murid sekte Li Sui yang berada di tahap menengah hingga akhir alam pemandu roh dengan mudah dibunuh oleh Green Luo, yang bekerja sama dengan Ye Feng. Faktanya, tanaman pothos sangat ampuh. Dengan kekuatan kultivator alam pemandu roh tingkat puncak, seseorang hampir dapat menyapu bersih semua makhluk alam pemandu roh lainnya, apalagi jimat giok yang sulit ditangkap itu. Namun, keindahan tanaman rambat hijau itu tertutupi oleh sosok Ye Feng yang jauh lebih mengerikan. Beberapa semburan cahaya jimat meletus, menghantam tetua You,
seorang murid inti sekte Li Sui yang paling dekat dengan mereka dan yang kultivasinya telah mencapai tahap akhir induksi roh, hingga terpental beberapa langkah. Berlari. Dengan satu tarikan, Green Ivy mengangkat Ye Feng hampir dari tanah. Dengan tingkat kultivasi puncaknya di alam roh anggur hijau, kecepatan terbangnya cukup mengesankan. Namun, jika dia membawa Ye Feng dan Meng Xiayue bersamanya, kecepatannya akan terlalu lambat, jadi akan lebih baik untuk membawa mereka serta. Tak lama kemudian, Ye Feng dan Green Luo berlari keluar dari ngarai yang seperti celah itu dan bergegas kembali ke pegunungan Yinshan. Namun, para pendekar sekte Li Sui, yang telah berkumpul, mengejar mereka dengan sangat dekat dan bergegas menuju celah di ngarai tersebut. Bangkit! Tepat ketika pendekar bela diri dari sekte Li Sui bergegas keluar dari celah, Green Vine tiba-tiba melepaskan semburan cahaya jimat, dan 36 cahaya jimat meledak secara bersamaan di luar celah ngarai. Dalam sekejap, seberkas cahaya rune yang magis muncul dari tanah. Lebih dari 20 prajurit sekte Li Sui yang bergegas masuk ke formasi tiba-tiba berpencar seperti lalat tanpa kepala. Cepatlah, labirin omnidireksional ini hanya bisa menjebak mereka paling lama setengah jam, kata Green Ivy. Susunan rune ini luar biasa. Ini sama sekali tidak mengesankan. Ini jauh lebih rendah daripada kemampuan menempa meridian bawaanmu. Green Ivy cemberut. Formasi meridian bawaan? Apa itu? Tanya Ye Feng dengan bingung. Tepat ketika Green Ivy hendak menjawab, suara melengking terdengar di langit, dan 3 sosok melesat ke arah Green Ivy dan Ye Feng seperti bintang jatuh. Mereka seharusnya adalah prajurit dari sekte Li Sui yang datang sebagai bala bantuan dari Kabupaten Yinshan. Merasakan kekuatan yang luar biasa itu, ekspresi Green Ivy seketika menjadi sangat serius. Puncak alam pemandu roh, dan masih ada 3 dari mereka. Bibir Green Ivy melengkung membentuk senyum pahit. Jika dia bertemu dengan kultivator alam pemandu roh tingkat puncak, dia tidak bisa membunuh mereka, tetapi dia bisa bertarung sampai seri. Jika ada 2 atau lebih, dia hanya bisa lari menyelamatkan diri. Dengan kecepatan terbangnya dan jimat giok, peluangnya untuk melarikan diri sangat tinggi. Namun, dia sama sekali tidak bisa melakukan hal seperti meninggalkan Ye Feng dan Meng Xiayue. Dalam sekejap, 3 ahli alam pemandu roh tingkat puncak mengepung mereka dari kiri, tengah, dan kanan. Tidak ada jalan keluar. Dibandingkan dengan terbang, Ye Feng dan rekan-rekannya terlalu lambat. Saat mereka dikepung, Du Xianxiu, yang berada di depan, mengarahkan tombaknya ke Ye Feng dan meraung. Ye Feng, kali ini, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri. Ye Feng, kali ini, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa lari. Du Xianxiu, yang tiba lebih dulu, menunjuk ke arah Ye Feng dan berteriak marah. Ye Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun dia bisa memanggilnya dengan nama dan berkata sekali lagi, dalam benaknya, informasi yang telah dikumpulkan Qiyun Zong tentang insiden keluarga Meng terlintas dalam pikirannya. Kamu adalah Du Xianxiu? 3 ahli yang menyerbu keluarga Meng lebih dari setengah tahun lalu itu adalah Anda, Jin Tai, dan Chu Jun? Pertanyaan berulang-ulang dari Ye Feng menyebabkan ekspresi Du Xianxiu berubah drastis. Kakak Du, mengapa membuang-buang kata dengannya? Bunuh saja dia dan balas dendam atas kematian kakak Jin dan kakak Chu. Teriak Luoda, murid sekte Li Sui lainnya, dengan marah. Murid ketiga sekte Li Sui, seorang kultivator alam pemandu roh tingkat puncak, mengarahkan auranya langsung ke Green Luo, menatapnya dengan saksama, seolah-olah serangannya akan menghujaninya begitu dia bergerak. Du Xianxiu menghentikan Luoda, matanya berbinar saat menatap Ye Feng. Ye Feng, kau datang ke sini kali ini untuk membawa Meng Xiayue agar mewarisi kekuatan Meng Chuan, kan? Du Xianxiu adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui masalah ini. Sekarang, terutama setelah melihat pedang cahaya spiritual raksasa di ngarai darah Yinshan sebelum datang ke sini, dia memiliki pemikiran yang berbeda. Ye Feng tidak menjawab Du Xianxiu, melainkan bertanya, jadi, kau mengatakan bahwa Nyonya Tua Meng dibunuh oleh tanganmu sendiri, Du Xianxiu? Dasar binatang berwujud manusia, berani-beraninya kau membunuh orang seperti Nyonya Tua Meng? Apa kau punya sedikit pun rasa malu? Apakah kau benar-benar manusia? Rentetan kutukan membuat ekspresi Du Xianxiu berubah drastis. Omong kosong. Aku tidak membunuh Nyonya Tua Meng. Jika bukan kamu, lalu siapa? Mungkinkah Chu Jun? Ye Feng mendesak dengan tajam. Du Xianxiu langsung terdiam. Jadi, si bajingan Chu Jun itulah yang membunuh Nyonya Tua Meng dengan tangannya sendiri. Dan kemudian menjebakku. Ye Feng mengumpat sambil menggertakkan giginya setelah mengetahui kebenarannya. Sial, kau mencoba memperdayaiku agar aku memberitahuku. Du Xianxiu, yang sedang ditekan oleh Ye Feng, segera bereaksi, Ye Feng, cepat katakan padaku, apakah Meng Xiayue mewarisi kekuatan Meng Chuan? Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberimu jalan keluar hari ini. Beri aku jalan keluar, tapi aku tidak akan memberikannya padamu hari ini. Dengan raungan, Ye Feng mengambil inisiatif dan melancarkan serangan, dengan cepat menerjang ke arah Du Xianxiu.
Du Xianxiu adalah salah satu dari 3 orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan Nyonya Tua Meng hari itu. Apapun yang terjadi, Ye Feng harus membunuhnya. Kau sedang mencari kematian. Kakak Du sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak memanfaatkannya dan berani mengucapkan omong kosong. Kau sama saja mencari masalah. Luo Da, yang berdiri di samping Du Xianxiu, tiba-tiba menerjang maju untuk menghadapi Ye Feng. Melihat bahwa Luo Da yang datang, Ye Feng menghela napas dalam hati nasib buruk. Seandainya Luo Da tidak bergegas keluar, dia bisa saja membunuh Du Xianxiu hari ini dan membalaskan dendam Pak Tua Meng. Ye Feng, mati. Adik Luo, lepaskan dia. Teriak Du Xianxiu saat Luo Da menerjang ke depan, tetapi dia tidak bergerak. Ye Feng memang cukup cakap, tetapi dengan kultivasi alam pemandu roh mereka yang berada di puncaknya, sebenarnya tidak perlu bagi mereka untuk mengeroyok Ye Feng. Jadi begitu, sebelum Luo Da selesai berbicara, seberkas cahaya pedang es yang sangat panjang, mencapai beberapa puluh meter, dengan aura yang begitu menakutkan hingga membuatnya gemetar, tiba-tiba melesat keluar dari tangan Ye Feng. Satu-satunya reaksi yang bisa dia lakukan adalah melebarkan matanya semaksimal mungkin dalam sekejap. Kemudian, benda itu terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedang es yang misterius. Tidak ada jalan lain. Jimat cahaya pedang Xuanbing milik Liao Feibai terlalu kuat. Ye Feng tidak tahu persis seberapa kuat kultivasi Liao Feibai, atau seberapa kuat jimat cahaya pedang Xuanbing pada 20% kekuatannya, tetapi membunuh langsung seorang ahli alam pemandu roh tingkat puncak bukanlah masalah. Satu-satunya penyesalan Ye Feng adalah bahwa jimat cahaya pedang Xuanbing ini awalnya disiapkan untuk Du Xianxiu. Namun karena Roda beranjak lebih dulu, kami tidak punya pilihan selain memberinya hadiah terlebih dahulu. Ye Feng bahkan tidak yakin bisa menghadapi satupun pendekar bela diri tingkat puncak alam pemandu roh, apalagi 2. Dia hanya bisa menggunakan ini untuk mengalahkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Tatapan Du Xianxiu tiba-tiba membeku, dan tubuhnya langsung dipenuhi cahaya spiritual yang pekat saat dia bergegas menuju Ye Feng. Memanggil. Du Xianxiu menendang, dan Ye Feng hanya merasakan bayangan kaki melintas. Ye Feng secara naluriah mencoba menghindar, tetapi kecepatan bayangan kaki itu begitu cepat sehingga menjadi kabur. Hampir seketika Ye Feng mencoba menghindar, dadanya terasa seperti dihantam palu berat seberat puluhan ribu pon. 100 lapisan energi sejati di dadanya hancur sedikit demi sedikit, dan tubuh Ye Feng tanpa sadar terlempar ke udara. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Ye Feng, yang tadi terbang di udara, menghela napas. Ia tidak menyadari bahwa Du Xianxiu bahkan lebih terkejut darinya. Dengan tingkat kultivasi inti sejati tingkat kelima, dia sebenarnya mampu menahan serangan penuhnya. Adakah hal yang lebih tidak ilmiah dari ini? Begitu ahli alam pemandu roh tingkat puncak melancarkan serangan skala penuh, Ye Feng menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan teknik pedang angin dan awan terkuatnya. Terlebih lagi, dalam situasi ini, jika Du Xianxiu selamat dari satu serangan teknik pedang angin dan awan, maka Ye Feng lah yang akan mati. Perbedaan antara tingkat kelima dari esensi sejati dan puncak alam pembimbing roh adalah 1 alam utama penuh dan 5 alam kecil. Ini seperti perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Jika kultivasi Ye Feng telah mencapai tahap menengah alam pemandu roh, dia pasti tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Du Xianxiu datang bagaikan bayangan, tidak memberi Ye Feng kesempatan untuk bergerak sedikit pun. Ye Feng, cepat gunakan jimat tadi untuk menghujaninya. Gunakan jimat cahaya pedang Xuanbing untuk menghujaninya. Teriak Green Luo, yang sedang bertarung sengit dengan murid lain dari sekte Li Shui. Mendengar itu, Du Xianxiu terkejut. Saat energi spiritual pelindungnya melonjak, dia mundur tiba-tiba. Cahaya pedang yang baru saja digunakan Ye Feng untuk membunuh Luo Da sangat menakutkan.